Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rino Syaban yang menyediakan soal-soal untuk persiapan menghadapi tes P3K. Kali ini kami menyiapkan materi P3K Formasi Pustakawan Pengembangan Koleksi Perpustakaan. Sebelum lanjut ke soal-soal, dukung channel ini dengan mensubscribe channel ini. Selain itu untuk melihat latihan lainnya, dapat juga mengunjungi ke blog pustakawanbanjarblogspot.com. Kali ini kita akan membahas salah satu kisi-kisi dari formasi pustakawan, yaitu pengembangan koleksi perpustakaan. A. Pengertian koleksi perpustakaan. Pengertian koleksi perpustakaan menurut buku Pedoman Pembinaan Koleksi dan Pengetahuan Literatur. Koleksi perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat, guna untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. Dan juga dengan mempunyai koleksi yang lengkap dengan jumlah yang memadai. Didukung oleh luas ruangan yang cukup leluasa untuk menampung kapasitas koleksi tersebut akan menjadi sebuah nilai lebih bagi sebuah perpustakaan. Namun untuk menambah koleksi juga bukan merupakan hal yang mudah. Faktor utama yang menjadi kendala dalam penambahan koleksi ini adalah masalah keuangan. Namun, hal ini dapat disiasati dengan beberapa langkah seperti membeli buku-buku murah pada saat diadakan pameran. Pemberian diskon sebagai harga promosi yang dilakukan oleh banyak penerbit dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengelola perpustakaan dalam rangka menambah koleksi perpustakaan yang baik dan berkualitas. Menjadikan perpustakaan sebagai pusat deposit. Setiap kegiatan yang menghasilkan karya berupa buku, majalah, maupun karya-karya lain yang berupa tulisan disimpan di dalam perpustakaan sebagai bahan koleksi di perpustakaan. Menjalin kerjasama dengan pihak luar, seperti perpustakaan-perpustakaan lain yang sejenis maupun yang tidak sejenis, pertukaran koleksi dan peminjaman koleksi perpustakaan dalam jangka waktu berkala. Selain kerjasama dengan perpustakaan, kerjasama dengan pihak lain yang erat kaitannya dengan buku juga dapat dilakukan, misalnya seperti kerjasama dengan penerbit, terutama penerbit-penerbit lokal sehingga terjadi kerjasama yang bukan cuma menguntungkan pihak perpustakaan sekolah, namun juga menguntungkan pihak penerbit karena badan usahanya semakin dikenal luas. Mencari donatur buku atau bahan pustaka, baik dari pihak pemerintah, swasta maupun donatur pribadi. Pencarian ini dapat dilakukan melalui tatap langsung, bertemu langsung, maupun melalui penelusuran di internet, dan bergabung dengan komunitas penulis milis perpustakaan untuk mendapatkan kesempatan koleksi gratis. Koleksi tambahan juga dapat diperoleh melalui penyiangan koleksi perpustakaan lain yang sedang melakukan pembenahan. Namun biasanya koleksi perpustakaan ini merupakan buku-buku lama yang kondisi fisik dan isinya sudah kurang mendukung sehingga untuk mendapatkan tambahan koleksi dari hasil penyiangan harus benar-benar dapat memilih dan menyeleksi bahan-bahan pustaka yang sesuai dan relevan dengan perpustakaan yang bersangkutan. Adapun salah satu komponen perpustakaan adalah koleksi. Tanpa adanya koleksi yang baik dan memadai maka perpustakaan tak akan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat pemakainya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan koleksi perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disebarluaskan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi mereka. Oleh karena itu, bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu tercetak dan tidak tercetak. Perpustakaan akan dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan sumber belajar apabila di dalam perpustakaan tersebut tersedia banyak koleksi. Jenis-jenis koleksi perpustakaan. Jenis koleksi perpustakaan terdiri dari 4 jenis yaitu media cetak, media elektronik atau digital, media film dan media gabungan antara film, digital dan elektronik. Secara lengkap dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Buku. Buku adalah bahan perpustakaan yang merupakan suatu kesatuan utuh dan yang paling utama terdapat dalam koleksi perpustakaan. Berdasarkan standar dari UNESCO tebal buku paling sedikit 49 halaman tidak termasuk kulit maupun jaket buku. Di antaranya buku fiksi, buku teks, dan buku rujukan. Lembaran kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Jadi semua lembaran lepas yang berjilid yang berisi tulisan atau kosong termasuk buku. Tetapi karena bentuk format isinya ada yang berbeda, maka ada jenis buku yang dikatakan majalah, jurnal, terbitan berkala dan cetak biru atau gambar teknik. Buku ajar atau buku teks.
Buku ajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Seperti buku-buku yang dijadikan pegangan atau pedoman oleh guru, dosen, pelatih dan penatar. Biasanya di dalam buku ajar ditemui banyak kutipan-kutipan teknik. Buku pegangan. Buku pegangan adalah sebuah buku yang berisi subjek tertentu mengenai suatu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memberi petunjuk dalam prakteknya. Buku kamus. Kamus adalah sebuah buku berisi kata-kata dari sebuah bahasa. Biasanya disusun secara alfabetis, disertai keterangan akan artinya ucapannya, ejaannya, dan sebagainya. Di dalam sebuah kamus yang ideal sepatutnya diberikan juga keterangan tentang pemenggalan kata, informasi tentang asal-usul kata, informasi tentang baku dan tidaknya sebuah kata, informasi tentang kata-kata arhais dan juga klasik, informasi tentang area penggunaan kata, informasi tentang status sebuah kata, dan berbagai informasi lainnya. Buku ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan kumpulan penjelasan kata-kata yang berisi informasi secara luas, lengkap dan disusun berdasarkan huruf yang dicetak ke dalam buku. Pada dasarnya ensiklopedia merupakan perkembangan dari kamus. Namun tentunya ensiklopedia berbeda dengan kamus. Ensiklopedia merupakan sumber pengetahuan yang bisa ditemukan di dalamnya seluruh bidang ilmu pengetahuan. Walau banyak yang menyamakan kamus dengan ensiklopedia sama, artinya namun lebih jauh lagi ensiklopedia lebih memberikan pengertian dari suatu kata dengan lebih jelas dan terperinci dari kamus. Buku almanak. Buku almanak adalah suatu buku yang digunakan sebagai acuan melihat informasi tentang daftar hadir, daftar minggu, daftar bulan, peristiwa dan hari penting dalam setahun atau tahun-tahun tertentu. Buku direktori. Buku direktori adalah sebuah buku yang berisikan acuan atau petunjuk praktis dalam menemukan alamat, nomor telepon, atau keterangan lainnya tentang seseorang atau suatu instansi. Seperti Direktori Perpustakaan Indonesia yang di dalamnya berisikan alamat-alamat perpustakaan, namun kepalanya, jumlah koleksi dan lain sebagainya. Buku biografi. Buku biografi adalah sebuah buku yang berisikan informasi tentang seseorang tokoh atau beberapa orang tokoh yang terkenal dan disusun secara alfabetis, mulai dari nama gelar dan pendidikan, tanggal lahir, tanggal kematian, tempat menetap, pekerjaan, hobi, alamat, dan riwayat hidup lainnya. Buku indeks. Buku indeks adalah buku yang memuat informasi mengenai halaman di mana terdapat masing-masing kata atau di dalam karya yang berjilid banyak. Dalam menciptakan sebuah buku haruslah tersusun dengan rapi dan berurutan. Salah satu yang harus ada di sebuah buku ialah indeks buku. Karena terkadang di dalam buku terdapat istilah-istilah yang telah tersusun berdasarkan abjad. Nah, ketika akan mencari sebuah istilah maka akan dapat dengan mudah ditemukan dengan melihat indeks buku. Jadi bisa dikatakan fungsi indeks buku yaitu untuk mencari berbagai istilah yang ada di sebuah buku. Buku abstrak. Buku abstrak adalah sebuah buku yang memuat lembaran sari karangan. Biasanya buku abstrak diterbitkan berdasarkan subjek-subjek tertentu. Jurnal. Jurnal adalah buku yang berisikan tulisan atau karangan ilmiah atau uraian ilmiah tentang suatu subjek atau suatu bidang tertentu. Umpamanya jurnal psikologi, jurnal pendidikan dan lain-lain. Majalah. Buku majalah adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Selain memuat artikel, majalah juga merupakan publikasi yang berisi cerita pendek, gambar, review, ilustrasi atau fitur lainnya yang mewarnai isi dari majalah. Oleh karena itu, majalah dijadikan salah satu pusat informasi bacaan yang sering dijadikan bahan rujukan oleh para pembaca dalam mencari sesuatu hal yang diinginkannya. Surat kabar. Surat kabar adalah lembaran-lembaran yang berisikan berita-berita atau kabar-kabar tentang kejadian dari hari kemarin, beberapa hari kemarin, opini seseorang dan lain-lainnya. Surat kabar biasanya diterbitkan tiap hari sekali seminggu dan sekali sebulan, kecuali hari libur nasional. Terbitan pemerintah pusat daerah. Lembaran negara adalah yang diklip pada sisi kiri atas yang berisikan satu atau sekumpulan undang-undang peraturan pemerintah, presiden, menteri, dan jajarannya yang setingkat, bisa berbentuk peraturan daerah, peraturan gubernur atau keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Slet atau slet adalah koleksi perpustakaan yang terdiri dari film yang dipotong-potong berbentuk lembaran-lembaran.
Untuk menyalakan slide dimasukkan ke dalam alat slide proyektor, biasanya isi dari slide adalah rangkaian cerita untuk pendidikan atau untuk pengajaran. 3. Ragam koleksi perpustakaan. Semua jenis perpustakaan mengelola koleksi perpustakaan. Pengelolaan koleksi harus selaras dengan visi misi lembaga induk terkait. Koleksi perpustakaan harus lengkap dalam arti beragam subjek dan memadai besarnya agar dapat menunjang tujuan dan program lembaga induknya. Berikut ini adalah ragam koleksi yang selayaknya tersedia di perpustakaan. Koleksi rujukan. Koleksi rujukan atau koleksi referensi adalah kumpulan bahan pustaka yang berupa karya-karya referensial, yang disusun sebagai alat konsultasi atau penunjuk mengenai informasi-informasi tertentu. Koleksi rujukan dimaksudkan untuk mencari data atau informasi khusus mengenai topik-topik tertentu atau untuk konsultasi saja. Koleksi ini tidak untuk dibaca seperti buku biasa dan juga tidak untuk dibawa keluar perpustakaan. Di samping koleksi ini diperlukan setiap waktu untuk konsultasi. Jenis-jenis koleksi rujukan misalnya almanak dan buku tahunan, buku pegangan dan manual, buku petunjuk, ensiklopedi, kamus, sumber biografi, sumber geografi, bibliografi, indeks, abstrak, dan sumber-sumber rujukan lain dibahas dalam tulisan ini. Bahan ajar. Bahan ajar diperlukan perpustakaan perguruan tinggi, sekolah, dan perpustakaan lembaga pendidikan lainnya. Bahan ajar berfungsi untuk memenuhi tujuan kurikulum. Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa suatu bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Terbitan berseri. Terbitan berseri adalah istilah untuk setiap publikasi yang diterbitkan bagian demi bagian, tidak diterbitkan sekaligus, dengan memberikan tanda secara numerik atau kronologis, dan biasanya diterbitkan untuk masa waktu yang tidak tentu. Jadi, suatu publikasi dapat digolongkan ke dalam terbitan berseri apabila diterbitkan secara berurutan, yang dinyatakan dengan volume, nomor atau bulan, serta tahun. Terbitan berseri diharapkan akan terbit terus dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Koleksi ini bertujuan untuk melengkapi informasi yang tidak terdapat di dalam bahan ajar dan bahan rujukan. Contohnya majalah umum, majalah ilmiah, dan surat kabar. Terbitan pemerintah. Terbitan pemerintah adalah setiap terbitan yang dicetak atas biaya pemerintah dan badan-badan pemerintah yang pada umumnya berisi hal-hal berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan untuk kepentingan umum. Terbitan pemerintah atau badan-badan internasional adalah publikasi atau bahan pustaka yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah atau badan-badan internasional melalui lembaga yang bersifat informasi mengenai pemerintah, peraturan-peraturan, perjanjian-perjanjian, pengumuman-pengumuman resmi dan lain sebagainya. Contoh terbitan pemerintah adalah keputusan presiden, menteri, atau keputusan gubernur. Muatan lokal terdiri dari lokal collection dan literatur kelabu atau grey literatur. Koleksi lokal meliputi bahan pustaka tentang suatu topik yang sifatnya lokal. Sedangkan literatur kelabu meliputi semua karya ilmiah dan non-ilmiah yang dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi atau lembaga induk lainnya dari perpustakaan yang bersangkutan. Yang termasuk literatur kelabu antara lain skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi dan lain-lain, laporan penelitian dan laporan kegiatan lainnya, publikasi internet, termasuk majalah, buletin, dan lain-lain. Bahan bacaan untuk rekreasi intelektual. Bahan bacaan ini disediakan perpustakaan dalam berbagai media, seperti bentuk elektronik maupun bahan pandang dengar. Sebetulnya buku sejarah juga dapat dikatakan bahan bacaan rekreasi, sebab pembacanya dibawa bernostalgia kepada masa lampau, sehingga menimbulkan semangat untuk masa datang.
Kemudian buku novel atau fiksi sifatnya bisa menghibur si pembaca dalam lautan ingatan sanubari yang sangat dalam. B. Pengertian pengembangan koleksi perpustakaan. Secara definitif, pengertian pengembangan koleksi perpustakaan mencakup semua kegiatan untuk memperluas koleksi yang ada di perpustakaan, terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan dan evaluasi bahan pustaka. Adapun langkah terakhir dalam pengembangan koleksi perpustakaan adalah menentukan cara pengadaannya. Jadi setelah menentukan buku-buku mana yang harus segera diusahakan, maka ditentukan cara pengadaannya. Mungkin dengan cara membeli, hadiah, menyewa dan sebagainya. Pada umumnya bahan-bahan pustaka yang berupa buku merupakan bantuan atau dropping dari pemerintah. Tetapi bantuan tersebut terbatas dan tidak selalu ada, sehingga guru pustakawan dituntut untuk mengusahakan bahan-bahan pustaka dengan cara lain. Salah satu yang dibutuhkan dan ini merupakan berkembang atau tidaknya perpustakaan yaitu pengadaan koleksi, karena kesediaan koleksi dapat mempengaruhi USER. Bagaimana tidak jika perpustakaan tidak menyediakan apa yang dibutuhkan oleh USER, koleksi yang diinginkan USER tidak ada. Oleh karena itulah perlunya pengadaan banyak koleksi yang sesuai dengan keinginan USER. Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang diinginkan USER? Itu dapat diketahui dari pelayanan perpustakaan. Maka dari itu biasanya sebuah perpustakaan biasanya memberi pengumuman, buku yang sudah dibaca letakkan di troli. Hal ini bermanfaat agar disampingkan agar pustakawan mudah mengontrol buku agar tidak ditempatkan USER sembarangan juga bermanfaat untuk mengetahui buku mana yang biasa dibaca USER dan dibutuhkan USER. Dalam pengembangan koleksi terdapat beberapa pendekatan yang perlu dilakukan oleh pustakawan, yang biasanya tertuang dalam skala prioritas dalam pengembangan koleksi. Mencari tahu apakah pengembangan koleksi menekankan pada aspek pendidikan ataukah pada aspek rekreasi. Apakah pengembangan koleksi menekankan pada aspek kualitas ataukah pada permintaan pemakai? Apakah pengembangan koleksi menekankan pada aspek kualitas ataukah pada aspek kuantitas? Dalam perencanaan pengadaan koleksi, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh pustakawan, yaitu sebagai berikut. Inventarisasi koleksi yang harus dimiliki. Untuk menginventarisasi koleksi ini, pustakawan bisa berpedoman pada buku-buku yang memuat daftar bahan pustaka. Untuk memperoleh daftar buku itu bisa menghubungi penerbit-penerbit baik penerbit dalam negeri ataupun penerbit luar negeri. Inventarisasi koleksi yang dimiliki. Pustakawan bisa berpedoman pada buku induk perpustakaan sekolah. Apabila belum memiliki buku induk maka pustakawan harus menginventarisasikan semua koleksi tapi membutuhkan waktu yang lama. Analisis kebutuhan koleksi. Membandingkan antara inventarisasi koleksi yang harus dimiliki, langkah A, dengan hasil inventarisasi koleksi yang sudah dimiliki, langkah B. Menetapkan prioritas. Apabila dana yang tersedia terbatas namun kebutuhannya banyak, maka diprioritaskan yang lebih dibutuhkan oleh perpustakaan. C. Tujuan pengembangan koleksi perpustakaan. Tujuan pengembangan koleksi perpustakaan perlu dirumuskan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar perpustakaan dapat secara terencana mengembangkan koleksinya. Selain itu pengembangan koleksi juga bertujuan untuk menambah jumlah koleksi, meningkatkan dan jenis bahan bacaan, dan meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai. Tujuan pengembangan koleksi perpustakaan, untuk mengadakan bahan-bahan secepat mungkin. Untuk tetap mempertahankan akurasi dalam prosedur kerja, untuk tetap mempertahankan sistem proses kerja yang sederhana untuk mendapatkan harga bahan yang lebih murah, untuk mengembangkan hubungan kerjasama yang erat dengan vendor penyedia. Cara untuk menilai apakah bahan pustaka berkualitas atau tidak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Membandingkan koleksi perpustakaan sesuai standar yang diterbitkan. Membandingkan koleksi perpustakaan dengan koleksi perpustakaan sejenis terutama dengan perpustakaan sejenis yang besar. Melakukan kajian berapa banyak koleksi yang digunakan. Minat bantuan pakar untuk menilai koleksi yang ada sesuai dengan bidang spesialis masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perpustakaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan, yang bukan hanya untuk mahasiswa saja, tetapi juga untuk dosen dan para staf yang berada di lembaga tinggi tersebut. Serta memberikan jasa informasi untuk mendukung, memperlancar dan mempertinggi kualitas program kegiatan perguruan tinggi tempatnya bernaung.
Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan koleksi perpustakaan, yaitu mengetahui masyarakat pengguna. Setiap perpustakaan melayani pemustaka dengan ciri-ciri tertentu, sehingga diperlukan perencanaan yang matang. Jasa-jasa apa saja yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka tersebut. Perencanaan tersebut akan berhasil jika didasarkan atas pengetahuan yang cukup mendalam mengenai masyarakat yang harus dilayani. Kelompok-kelompok pengguna dengan ciri tertentu merupakan pengguna dari berbagai jenis perpustakaan. Perencanaan yang mantap. Jasa apa yang sesuai dengan pengguna tersebut sangat diperlukan. Dalam melakukan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat ini ada beberapa istilah yang sering digunakan seperti analisis masyarakat, analisis kebutuhan, kajian pengguna, dan lain-lain. Di dalam melakukan analisis masyarakat, harus diperhatikan semua variabel yang mempengaruhi layanan perpustakaan kepada masyarakat. Semua data terbitan, seperti buku, statistik, sosiologi, sejarah. Selain itu diperlukan juga data pendukung yang dapat diperoleh melalui wawancara maupun kuesioner. Kebijakan pengembangan koleksi. Dalam rangka menyediakan informasi bagi penggunaannya, maka di perpustakaan dikenal dengan istilah pengembangan koleksi. Hal itu meliputi kegiatan seleksi dan penggadaan bahan pustaka yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Perpustakaan harus menentukan bahan pustaka yang tepat yang paling banyak dibutuhkan oleh penggunanya, supaya pemanfaatan koleksi perpustakaan menjadi optimum. Pengembangan koleksi adalah proses menghasilkan kepastian bahwa perpustakaan memenuhi kebutuhan informasi dari populasi yang dilayaninya dalam acara yang tepat waktu dan ekonomis, menggunakan sumber daya informasi yang diproduksi di dalam maupun di luar organisasi. Pengembangan koleksi meliputi kegiatan memilih dan mengadakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pustakawan bersama-sama dengan pramilik kebijakan di perpustakaan. Kebijakan dalam pengembangan koleksi berisi suatu rencana atau tindakan yang dipakai sebagai acuan kerja di perpustakaan. Kebijakan-kebijakan itu diperlukan khususnya pada saat pengambilan keputusan subjek apa yang harus dibeli dan berapa banyak tiap subjek mendapatkan bahan, serta penentuan anggaran untuk tiap subjek. Seleksi bahan pustaka. Seleksi adalah proses mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan, dan merupakan kegiatan inti dalam bidang pengelolaan koleksi. Seleksi bahan pustaka merupakan kegiatan penting yang perlu dilakukan karena berhubungan dengan mutu perpustakaan yang bersangkutan. Untuk melakukan seleksi, terlebih dahulu perlu diketahui jenis bahan pustaka yang terdapat di pasaran, bagaimana ciri-cirinya, mana yang paling cocok dijadikan koleksi perpustakaan. Seleksi kegiatan yaitu kegiatan perpustakaan, pusat informasi untuk memilih bahan pustaka. Kegiatan seleksi ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengembangan koleksi. Keberhasilan perpustakaan sangat ditentukan oleh tersedianya koleksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan demikian maka koleksi perpustakaan sudah seharusnya terus dipupuk dengan ketelitian dan kecermatan. Pengadaan bahan pustaka. Ada beberapa bentuk pengadaan bahan pustaka yang bisa dilakukan yaitu pengadaan melalui pembelian, pengadaan melalui hadiah, dan pengadaan melalui pertukaran. Pengadaan mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak hanya sekedar pembelian atau pemesanan, namun mencakup hal-hal yang perlu dilakukan setelah melakukan pemilihan buku, yang meliputi perolehan buku, melalui pembelian, hadiah, pertukaran, pembayaran tanda terima pembayaran, menyusun catatan-catatan yang berkaitan dengan pengadaan, penyiangan bahan pustaka. Penyiangan bahan pustaka adalah pemilihan bahan perpustakaan yang dinilai tidak bermanfaat lagi bagi perpustakaan. Tujuannya yaitu untuk membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi oleh perpustakaan, memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan, dan meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi. Dalam melakukan penyiangan, perpustakaan perlu meminta bantuan para ahli dan pihak yang berwenang. Bersama dengan pustakawan, mereka menentukan bahan perpustakaan mana yang perlu dikeluarkan. Penyiangan merupakan suatu kegiatan perpustakaan untuk penyisihan bahan pustaka yang terdapat dalam koleksi perpustakaan yang dikarenakan koleksinya rusak, jarang dipakai, dan sudah tidak dipakai lagi, serta karena faktor hukum atau peraturan. Bahan perpustakaan yang perlu disiangi yaitu
Bahan pustaka tentang isinya sudah tidak relevan dengan program perguruan tinggi. Bahan perpustakaan yang isinya sudah usang. Bahan perpustakaan yang sudah ada edisi barunya meningkatkan nilai informasi, mengetahui kekuatan dan kelemahan koleksi, dan menyesuaikan kebijakan penyiangan yang isinya tidak lengkap dan tidak dapat dipergunakan lagi. Evaluasi evaluation. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui peta kekuatan dan kelemahan koleksi. Kegiatan evaluasi ini berguna untuk mengetahui sejauh mana efektivitas koleksi bagi pengguna dan juga dapat diketahui anggaran tiap tahunnya yang berguna bagi pengajuan anggaran dana untuk tahun berikutnya. Evaluasi koleksi yang dimaksud adalah untuk menilai kesesuaian koleksi dengan kebutuhan pemustaka sehingga diperoleh koleksi sesuai dengan tujuan, jenis, dan sesuai dengan visi dan misi perpustakaan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar koleksi perpustakaan dapat dievaluasi, di antaranya membandingkan koleksi perpustakaan dengan kebutuhan pemustaka, melihat kriteria perbandingan jumlah koleksi dengan rasio pemustaka sesuai standar yang berlaku, berdasar tujuan perpustakaan dengan koleksi yang ada, melakukan kajian penggunaan koleksi oleh pemustaka, mengikuti perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, seni, dan budaya. Melihat respon pemustaka terhadap koleksi. Pendayagunaan koleksi perpustakaan. D. Manfaat pengembangan koleksi perpustakaan. Manfaat pengembangan koleksi antara lain: membantu menetapkan metode untuk menilai bahan pustaka yang harus dibeli, membantu merencanakan bentuk-bentuk kerjasama dengan perpustakaan lain, seperti pinjam antar perpustakaan, kerjasama dalam pengadaan, dan sebagainya. Membantu identifikasi bahan pustaka yang perlu dipindahkan ke gudang atau dikeluarkan dari koleksi. Membantu dalam merencanakan anggaran jangka panjang dengan menetapkan prioritas-prioritas dan garis besar sasaran pengembangan. Membantu memilih cara terbaik untuk pengadaan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi soal dan P3K Pustakawan tahun 2023. Semoga channel kami dapat membantu meningkatkan persiapan untuk menghadapi ujian seleksi. Jika ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Atau kunjungi blog kami pustakawanbanjarblogspot.com. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.